Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang jurnal metode penginjilan Yesus dalam Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Pendahuluan. Penginjilan merupakan sebuah tanggung jawab semua orang percaya kepada Kristus. Di dalam melakukan penginjilan ada beberapa metode yang harus dilakukan dengan maksud agar pesan dan tujuan misi dapat tersampaikan dengan baik. Di dalam artikel ini penulis memaparkan sebuah metode penginjilan yang digunakan oleh Yesus ketika melakukan pelayanan. Adapun yang menjadi sasaran utama dalam penginjilan Yesus ini ialah perempuan Samaria yang berlatar belakang kafir menurut orang Yahudi. Dikarenakan orang Samaria adalah orang Israel mula-mula yang kemudian melakukan perkawinan campur dengan bangsa lain. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari jurnal ini yang pertama yaitu apa itu Samaria. Kedua, bagaimana hubungan budaya Samaria dengan budaya Yahudi. Ketiga, bagaimana metode Yesus dalam melakukan penginjilan. Adapun yang menjadi metode penelitian dalam jurnal ini bersifat kualitatif. Dan menjadi objek penelitian ini adalah Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Pembahasan. Kota Samaria merupakan kota yang kerap dihindari oleh bangsa Yahudi. Daerah Samaria ini merupakan wilayah perkawinan campur antara orang Yahudi dan bangsa lain. Itulah sebabnya wilayah ini dikatakan kafir oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul karib dengan orang Samaria. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang seharusnya dikucilkan dikarenakan mereka telah melakukan perkawinan campur dengan bangsa lain. Tetapi berkat kehadiran Yesus menjadikan kota Samaria menjadi tempat terjadinya kemenangan rohani. Adapun yang menjadi konteks budaya, yaitu situasi budaya Israel dalam Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 tidak terlepas dari pasal sebelumnya, di mana Yesus bersama-sama murid berada di Galilea. Mereka menempuh perjalanan melewati Samaria, yang mana orang Yahudi adalah Yesus tidak seharusnya boleh bergaul dengan orang Samaria. Karena bagi orang Yahudi, Samaria adalah daerah yang terjadinya budaya kawin campur dengan bangsa lain, dan itu bertentangan dengan budaya Yahudi. Konteks sosial. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, karena bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah ras yang tidak murni. Konteks agama. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Samaria ialah agama Yudaisme. Tetapi akibat terjadinya kawin campur, maka tidaklah sepenuhnya ajaran Yudaisme yang mereka anut, melainkan yang namanya sinkretisme agama atau perpaduan dengan ajaran lain. Adapun yang menjadi metode penginjilan yang dilakukan Yesus yaitu yang pertama, mencari orang yang membutuhkan. Perempuan Samaria adalah seorang yang sering melakukan dosa, tidak terpelajar, seorang miskin dan hampir terbuang dari masyarakat. Perempuan ini kerap kali menghindari masyarakat umum ketika hendak menimba air di sumur. Ia datang pada siang hari karena pada saat itulah situasi sumur sepi. Perempuan Samaria merasa tertolak dan terhina dengan kehidupannya. Perempuan Samaria ini mengalami keterbelakangan sosial, ekonomi, dan persahabatan. Sebab itu Yesus tahu jikalau perempuan ini sedang membutuhkan sesuatu dalam hidupnya, yaitu suatu pengakuan bahwa sebenarnya dia adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, membangun persahabatan. Persahabatan yang dibangun Yesus dimulai dengan sikap yang rendah hati, yaitu meminta tolong kepada perempuan itu. Yesus tidak datang seperti seorang yang mengajar atau mendikte apa yang ia ingin sampaikan, tetapi ia menempatkan dirinya di bawah sehingga wanita ini menjadi heran karena biasanya seorang Yahudi tidak ingin bergaul dengan orang Samaria dan justru sebaliknya membenci mereka. Melalui persahabatan adanya suatu sikap yang saling terbuka. Ketiga, melibatkan orang lain. Yesus tidak memberitakan kasih karunia Allah hanya kepada perempuan itu saja, tetapi ia juga melibatkan keluarganya, bahkan terlebih kepada suaminya. Karena menurut orang Yahudi dan Samaria, seorang suami memiliki peran penting baik dalam kehidupan berkeluarga, demikian juga di masyarakat. Keempat, meluruskan pemahaman yang keliru. Kelima, merekonstruksi ulang pemahaman kepercayaan.
Dan yang ketujuh, memulihkan cara hidup yang salah serta memberitakan Yesus sebagai Mesias. Yang menjadi kesimpulan yaitu metode penginjilan yang digunakan oleh Yesus dalam konteks kepada perempuan Samaria ini menggunakan pendekatan lintas budaya atau multikultural, yaitu melalui konteks budaya perempuan tersebut. Dalam pendekatan ini Yesus melihat pemahaman perempuan Samaria tentang keselamatan dari perspektif budaya orang Samaria. Kemudian dari pemahaman tersebut Yesus memasukkan berita keselamatan di dalam Injil. Adapun menjadi saran yaitu metode ini sangat baik jika diterapkan dalam pemberitaan Injil dan sangat relevan dengan zaman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.